Jokowi tegaskan mengingatkan bahaya politisasi agama untuk Pilpres 2024. Ayo dukung bersama. Pada acara Munas HIPMI ke-17 yang diadakan di Surakarta, momen yang juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, hingga Puan Maharani itu, Presiden Jokowi tanpa basa-basi langsung menyampaikan pesan terkait Pilpres 2024. Hal yang menarik perhatian saya adalah ketika Jokowi seperti meminta agar Pilpres 2024 jangan sampai berlangsung panas. Para kandidat bersaing boleh, juga suasana sedikit menghangat, tetapi tensinya jangan sampai menjadi panas. Malah Presiden Jokowi berharap situasi bisa kondusif suhunya, kalau bisa dingin atau sedikit menghangat masih oke lah. Sebagai Presiden RI yang memerintah sejak 2014 lalu, ditambah dengan fakta sejarah pesta demokrasi yang terjadi pada Pilgub DKI 2017, juga pemilihan kepala daerah lainnya, termasuk Pilpres 2 edisi terakhir, Jokowi lantas menyerukan agar jangan menggunakan atau jangan sampai terjadi politisasi agama dalam Pilpres 2024. Berkali-kali Pak Jokowi menekankan akan hal itu bertanda bahwa ini menjadi hal yang sangat serius dan jangan sampai ada yang memakai sebagai strategi untuk meraih kekuasaan pada Pilpres 2024 nanti. Kalau kita ingat, sudah berkali-kali Presiden Jokowi berbicara atau lebih tepatnya mengingatkan bahwa untuk Pilpres 2024 nanti bangsa kita harus berhati-hati. Jangan sembrono, jangan tergesa-gesa, dan kali ini pesan beliau semakin jelas. Jangan bawa urusan agama atau politisasi hanya untuk meraih kasusan. Jokowi tentu tahu bagaimana repotnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA. Jokowi tentu masih ingat kepedihan yang harus dirasakan yang mungkin bercampur dengan kemarahan ketika visi besarnya untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta supaya penanganan masalah-masalah di Jakarta bisa terselesaikan dengan jauh lebih baik. Jadi berantakan gara-gara strategi politik ayat dan mayat yang menuntut orang yang nggak bisa kerja dan seperti bermusuhan dengan pemerintah pusat. Dampak dari semuanya itu bahkan masih terasa hingga saat ini. Jokowi juga pastinya menyesalkan penggunaan uang negara yang sebetulnya bisa dihemat atau dipakai membangun infrastruktur, tapi terpaksa harus keluar untuk mengamankan aksi-aksi yang tidak penting, bahkan bisa dibilang tidak bermutu dari kelompok yang membawa urusan agama ke pentas politik nasional oleh kelompok tertentu. Jika sebagai presiden yang sudah berbuat banyak selama 8 tahun terakhir, Jokowi sampai mati-mati agar jangan ada lagi politik SARA atau politisasi agama, berarti strategi jihad itu pernah dilakukan dan sudah terbukti membawa dampak yang sangat merusak bagi bangsa ini. Jadi, rasanya kita sangat maklum kalau Jokowi harus lantas menjadi sangat kecewa kepada Surya Paloh, kata sahabat sejati pemerintah yang sampai kini masih berada dalam koalisi pemerintahan, tapi kayak menutup mata terhadap sosok yang sangat berperan dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif karena politisasi agama, tapi orang itu malah menikmatinya demi ambisi duduk sebagai gubernur DKI Jakarta. Orang model begini malah sedang dicoba untuk ditawarkan kepada rakyat agar kalau memungkinkan tentunya hal itu bisa terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Sebaiknya sih jangan sampai rakyat Indonesia mengikuti jejak kebodohan dari 58% warga Jakarta yang sejak awal sudah salah memilih pemimpin yang terbukti tidak bisa bekerja, tapi meninggalkan noda hitam dalam sejarah politik dan merusak kondisi kehidupan berbangsa bernegara karena menikmati politisasi SARA dan politik identitas demi ambisi meraih kekuasaan. Jokowi tegaskan mengingatkan bahaya politisasi agama untuk Pilpres 2024. Ayo dukung bersama. Pada acara Munas HIPMI ke-17 yang diadakan di Surakarta, momen yang juga dihadiri oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, hingga Puan Maharani itu, Presiden Jokowi tanpa basa-basi langsung menyampaikan pesan terkait Pilpres 2024. Hal yang menarik perhatian saya adalah
Ketika Jokowi seperti meminta agar Pilpres 2024 jangan sampai berlangsung panas. Para kandidat bersaing boleh, juga suasana sedikit menghangat, tapi tensinya jangan sampai menjadi panas. Malah Presiden Jokowi berharap situasi bisa kondusif suhunya, kalau bisa dingin atau sedikit menghangat masih oke lah. Sebagai Presiden RI yang memerintah sejak 2014 lalu, ditambah dengan fakta sejarah pesta demokrasi yang terjadi pada Pilgub DKI 2017, juga pemilihan kepala daerah lainnya, termasuk Pilpres 2 edisi terakhir, Jokowi lantas menyerukan agar jangan menggunakan atau jangan sampai terjadi politisasi agama dalam Pilpres 2024. Berkali-kali Pak Jokowi menekankan akan hal itu bertanda bahwa ini menjadi hal yang sangat serius dan jangan sampai ada yang memakai sebagai strategi untuk meraih kekuasaan pada Pilpres 2024 nanti. Kalau kita ingat, sudah berkali-kali Presiden Jokowi berbicara atau lebih tepatnya mengingatkan bahwa untuk Pilpres 2024 nanti bangsa kita harus berhati-hati. Jangan sembrono, jangan tergesa-gesa, dan kali ini pesan beliau semakin jelas. Jangan bawa urusan agama atau politisasi hanya untuk meraih kasusan. Jokowi tentu tahu bagaimana repotnya menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA. Jokowi tentu masih ingat kepedihan yang harus dirasakan yang mungkin bercampur dengan kemarahan ketika visi besarnya untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta supaya penanganan masalah-masalah di Jakarta bisa terselesaikan dengan jauh lebih baik. Jadi berantakan gara-gara strategi politik ayat dan mayat yang menuntut orang yang nggak bisa kerja dan seperti bermusuhan dengan pemerintah pusat. Dampak dari semuanya itu bahkan masih terasa hingga saat ini. Jokowi juga pastinya menyesalkan penggunaan uang negara yang sebetulnya bisa dihemat atau dipakai membangun infrastruktur, tapi terpaksa harus keluar untuk mengamankan aksi-aksi yang tidak penting, bahkan bisa dibilang tidak bermutu dari kelompok yang membawa urusan agama ke pentas politik nasional oleh kelompok tertentu. Jika sebagai presiden yang sudah berbuat banyak selama 8 tahun terakhir, Jokowi sampai mati-mati agar jangan ada lagi politik SARA atau politisasi agama, berarti strategi jihad itu pernah dilakukan dan sudah terbukti membawa dampak yang sangat merusak bagi bangsa ini. Jadi, rasanya kita sangat maklum kalau Jokowi harus lantas menjadi sangat kecewa kepada Surya Paloh, kata sahabat sejati pemerintah yang sampai kini masih berada dalam koalisi pemerintahan, tapi kayak menutup mata terhadap sosok yang sangat berperan dalam menciptakan suasana yang tidak kondusif karena politisasi agama, tapi orang itu malah menikmatinya demi ambisi duduk sebagai gubernur DKI Jakarta. Orang model begini malah sedang dicoba untuk ditawarkan kepada rakyat agar kalau memungkinkan tentunya hal itu bisa terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Sebaiknya sih jangan sampai rakyat Indonesia mengikuti jejak kebodohan dari 58% warga Jakarta yang sejak awal sudah salah memilih pemimpin yang terbukti tidak bisa bekerja, tapi meninggalkan noda hitam dalam sejarah politik dan merusak kondisi kehidupan berbangsa bernegara karena menikmati politisasi SARA dan politik identitas demi ambisi meraih kekuasaan.